Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang business combination atau kombinasi bisnis. Selanjutnya untuk anggota kelompok ada saya sendiri, Karoma dengan NPM akhir 294, ada Anggita dengan NPM akhir 38, ada Isa Aprilia dengan absen akhir 132, ada Imania Dwi Fevianti dengan absen akhir 142, dan Avia dengan absen akhir 41. Selanjutnya di judul alasan untuk kombinasi bisnis. Nah, jadi untuk alasan ini ada 6 kategori. Yang pertama ada di keunggulan biaya. Kedua, risiko lebih rendah. Ketiga, lebih sedikit penundaan operasional. Keempat, menghindari pengambil alihan. 5, akuisisi aset tak berwujud. 6, aset lainnya. Jadi, untuk alasan tersebut nantinya terdapat konsultan antitrust, di mana konsultan antitrust ini berpacu pada Undang-Undang Anti Monopoli Federal yang melarang penggabungan usaha yang menghambat perdagangan atau merusak persaingan. Jadi, penafsiran Undang-Undang Anti Monopoli berbeda dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain, dari satu departemen ke departemen lain, dan dari satu negara bagian ke negara bagian lain. Bahkan, departemen yang sama di bawah pemerintahan yang sama dapat berubah pikiran. Jadi, untuk penggabungan usaha yang telah selesai dapat diperiksa oleh FTC kapan saja. Untuk hukum hubungan usaha, pengertian dari penggabungan usaha sendiri yaitu mencakup semua bentuk penggabungan entitas usaha yang sebelumnya terpisah, yaitu dengan mengakuisisi ketika satu perusahaan mengakuisisi aset produktif entitas lain dan mengintegrasikan aset tersebut ke dalam operasinya sendiri. Lalu ada dua macam penggabungan usaha. Yang pertama ada merger, yaitu melibatkan pembubaran semua kecuali satu entitas bisnis yang terlibat. Lalu yang kedua ada konsolidasi, yaitu melibatkan pembubaran semua entitas bisnis yang terlibat dan pembentukan perusahaan baru untuk mengambil alih aset dan operasi dari dua atau lebih entitas bisnis yang terpisah dan membubarkan entitas yang sebelumnya menjadi terpisah. Yang kedua yaitu ada konsep akuntansi kombinasi bisnis, yaitu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh kendali atas satu atau lebih bisnis. Transaksi yang terkadang disebut sebagai penggabungan usaha yang sebenarnya atau penggabungan usaha yang setara juga merupakan kombinasi bisnis. Lalu ada latar belakang penggabungan usaha, yaitu melibatkan transaksi keuangan dalam jumlah yang sangat besar, kerajaan bisnis, kisah sukses dan kekayaan pribadi, serta kejeniusan eksekutif dan kegagalan manajemen. Lalu ada akuntansi internasional. IFRS mengharuskan penggabungan usaha dicatat dengan metode akuisisi dan secara khusus melarang metode penyatuan kepentingan. Akuntansi kombinasi sebagai akuisisi. Metode akuisisi mengikuti GAAP untuk mencatat penggabungan usaha dalam mencatat pembelian aset lain dan timbulnya kewajiban. Pencatatan penggabungan usaha menggunakan prinsip nilai wajar. Dengan kata lain, mengukur biaya bagi entitas pembeli untuk mengakuisisi perusahaan lain dalam penggabungan usaha berdasarkan jumlah kas yang dicairkan atau berdasarkan nilai wajar aset lain yang didistribusikan atau sekuritas yang diterbitkan. Akuisisi membebankan biaya langsung dari penggabungan usaha seperti biaya akuntansi, hukum, konsultasi, dan biaya pencari, dan juga membebankan biaya pendaftaran dan penerbitan sekuritas ekuitas yang diterbitkan dalam penggabungan terhadap nilai wajar sekuritas yang diterbitkan. Lalu, akuisisi membebankan biaya tidak langsung seperti gaji manajemen, penyusutan, dan sewa berdasarkan metode akuisisi. Baik, selanjutnya itu adalah kontroversi goodwill. Jadi secara teoritis goodwill ini merupakan suatu ukuran nilai sekarang dari proyeksi kelebihan pendapatan di masa depan perusahaan gabungan di atas pendapatan normal bisnis serupa. Nah, GAAP saat ini untuk goodwill dan aset tak berwujud lainnya ini
yaitu ASC 350/20. Jadi perusahaan mencatat goodwill tetapi tidak melakukan amortisasi. Tapi sebaliknya, GAAP mengharuskan perusahaan secara berkala untuk menilai goodwill untuk mengetahui adanya penurunan nilai. Perusahaan juga harus melakukan uji penurunan nilai untuk goodwill setidaknya setiap tahun. Kemudian untuk amortisasi versus tanpa amortisasi. Jadi jika aset tak berwujud dengan umur yang tidak terbatas, kemudian memiliki umur yang dapat diestimasi, maka aset tak berwujud tersebut harus diamortisasi pada saat itu juga. Kemudian selanjutnya itu adalah pengungkapan yang diperlukan. Jadi GAAP mensyaratkan pengungkapan yang signifikan tentang kombinasi bisnis. Nah, FASB ini juga mensyaratkan pengungkapan spesifik yang dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengungkapan untuk periode pelaporan yang mencakup kombinasi bisnis. Kemudian pengungkapan ketika kombinasi bisnis terjadi setelah periode pelaporan berakhir, tetapi belum penerbitan laporan keuangan. Kemudian yang ketiga itu pengungkapan mengenai jumlah sementara yang terkait dengan kombinasi bisnis. Dan yang keempat itu adalah pengungkapan mengenai penyesuaian yang terkait dengan kombinasi bisnis. Nah, informasi spesifik yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan untuk periode terjadi kombinasi seperti yang dikategorikan sebagai berikut. Jadi informasi mengenai kombinasi bisnis, kemudian informasi tentang goodwill, kemudian sifat persyaratan dan nilai wajar, rincian mengenai aset, kemudian pengurangan penyisihan, informasi mengenai transaksi, dan rincian. Berikutnya yaitu adalah pencatatan nilai pada pengakuisisian. Jadi yang pertama untuk menetapkan nilai wajar kita tuh bisa menggunakan yang pertama menggunakan harga pasar, yang kedua menggunakan nilai aset saat ini atau menggunakan nilai saat ini atau present value, dan yang ketiga yaitu menggunakan nilai estimasi. Dan nilai estimasi ini diperhitungkan oleh pihak yang profesional, tidak boleh sembarangan orang. Lalu ada pengecualian aturan nilai wajar. Jadi yang pertama itu ada pajak dan utang yang ditangguhkan. Jadi misalnya ada pajak daerah atau utang pada bank gitu. Lalu ada dana pensiun dan dana tunjangan lainnya serta operating lease dan capital lease. Nah, ada catatan bahwa goodwill pada pembukuan perusahaan yang diakuisisi itu tidak diberi nilai. Jadi apabila ada goodwill, misalnya PTP itu mengambil alih PTS. Nah, kemudian di pembukuan PTS ini kalau ada goodwill, maka goodwillnya ini tidak diberi nilai atau diberi nilai 0. Selanjutnya yaitu adalah goodwill. Goodwill adalah selisih lebih antara harga perolehan atau cost investasi dengan nilai wajar aset bersih yang diterima. Jadi goodwill ini itu adalah selisih antara biaya yang dikeluarkan atau cost dan dibandingkan dengan nilai wajar aset yang diterima. Jadi misalnya nih PTP mau membeli PTS dengan harga 1.600.000. Namun ternyata nilai wajar aset bersih PTS itu hanya 1 juta. Nah, selisih 600 itu bisa disebut sebagai goodwill. Berikutnya yaitu adalah imbalan yang dialihkan atau contingent consideration. Nah, pengertian dari contingent consideration ini adalah pembayaran tambahan dalam suatu akuisisi atau kombinasi bisnis yang bergantung pada kondisi tertentu di masa depan. Nah, jadi klasifikasinya itu ada 2. Jika imbalan itu berupa penerbitan saham, maka diklasifikasikan sebagai ekuitas. Dan jika berupa pembayaran kas, maka dianggap sebagai hutang. Berikutnya yaitu adalah contoh soal PT PAM atau PTP mengakuisisi aset bersih PT SAN atau PTS melalui skema kombinasi bisnis pada tanggal 27 Desember 2016. Nilai buku dan nilai wajar aset dan liabilitas PTS pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut. Bisa dibaca, ada book value dan fair value-nya, ada cash, net receivable, inventory, land, building, equipment, lalu ada total asetnya. Jadi net asetnya ini
yaitu total aset dikurangi total liability. Berikutnya yaitu adalah akuisisi dengan goodwill. PT PAM atau PTP menyerahkan uang tunai sebesar $400.000 dan menerbitkan 50 lembar dengan harga $10 per saham biasa dengan harga pasar $20 per lembar untuk mendapatkan aset bersih PT Sun. Jadi total perhitungan pada nilai wajarnya yaitu 400.000 ditambah 50 lembar saham dikali $20 lembar. Jadi, kos yang dikeluarkan oleh PTP untuk mendapatkan PTS yaitu sebesar 1.400.000. Lalu nilai wajar aset PTS yang diterima PTP yaitu sebesar 1.200.000. Maka selisihnya yaitu 200.000 dan dinyatakan sebagai goodwill yang dicatat oleh PTP. Berikutnya yaitu adalah jurnal pencatatan goodwill dalam bentuk ribuan, yaitu investment untuk PTS yaitu 1.400, pada kreditnya yaitu ada cash, common stock, dan additional paid in capital. Dan berikutnya yaitu adalah jurnal pada pembukaan PT PAM atau PTP untuk mencatat aset PT Sun. Jadi ini itu untuk mencatat berapa aset-aset yang diterima dan berapa hutang-hutang yang di take over oleh PTP atas pengambil alihan PTS. Itu ada cash-nya, ada net receivable-nya, inventory, land, building, equipment, dan pension. Lalu goodwill-nya sebesar 200. Lalu ada account payable-nya, not payable, other liability, dan investment in Sun atau investment in PTS yaitu sebesar 1.400.